Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Cek dulu ya. Oke, aman ya suara. Masih ingat nggak lagunya? Gara-gara aifu kasmaran, bu ibu sempoyongan. Hobi anak muda sekarang, yang penting cengar-cengir aja. Kalau jatuh cinta ya udah cengar-cengir aja. Tapi gini ya, Manozki, ini ada pertanyaan. Bagus ya, pertanyaannya bagus banget dari Clarity begitu. Dia ini bertanya, Madam Suki, apakah Fuji dan Aisar itu adalah twin flame? Twin flame, ya oke. Okay. Buat kalian yang nggak tahu tentang twin flame, Madam Suki akan kasih tahu ya. Karena pengertian twin flame sama soulmate itu beda ya. Kalau twin flame itu seperti kayak kembaran jiwa. Jadi mereka tuh seperti plek ketiplek gitu ya. Plek ketiplek, pleman-pleman, bukan ya, bukan ya. Jadi istilahnya yang digunakan untuk menggambarkan hubungan intens antara dua orang yang dianggap berasal dari satu jiwa yang sama. Itu namanya twin flame. Nah, jadi ciri-cirinya twin flame itu apa? Mungkin kalian tuh berpikir, aduh aku kepengen uh, kok kayaknya aku sama seseorang itu kayak kembaran aku, apa-apa sama, padahal kalian udah nikah gitu ya. Tapi merasa kalian tuh kayak twin flame begitu. Bisa jadi loh ya. Karena ini adalah ciri-ciri dari hubungan twin flame itu, mereka biasanya mempunyai banyak sekali persamaan ya, seperti caranya berpikir, sifatnya, kebiasaan dan gesturnya. Kalau kita lihat-lihat si Aifu ini emang mirip-mirip sih ya. Nah, kalian dengar nggak waktu yang si Fuji waktu di apa diundang sama Denny Sumargo itu sama Densu. Kamu gimana sih cowok yang bagaimana yang kamu inginkan? Ya aku tuh pokoknya kepengen cowok yang lucu katanya. Karena aku tuh kan orangnya suka ngomel, suka bawel, suka inilah gitu kan. Kalau misalkan nggak nyambung tuh kayak aduh gimana ya gitu. Kayaknya Tuhan itu kayaknya sepertinya memang tahun 2000 penutupan lagi ya, penutupan tahun 2024 itu kayaknya memang kayaknya doa mungkin ya, ini bagian dari doanya Uti itu terjawab gitu ya. Kan Manungsuki udah membuatkan ya videonya, karena Uti itu ternyata dikasih cincin, Bo, gitu. Itu ada yang ngasih tahu Manungsuki namanya Mbak Si yang DM Manungsuki. Terima kasih ya, dan ini Clarity yang bertanya apakah mereka twin flame. Jadi eh, ciri-ciri twin flame itu memang punya persamaan-persamaan sifat, kebiasaan dan gestur. Terus kalian lihat lah, Uti itu orangnya kecil kan, imut gitu kan ya. Ih, gitu kan. Dan Aisar itu orangnya tinggi gitu. Jadi kayak sosok yang melindungi si Fujinya itu yang kecil yang bisa dilindungi gitu loh. Iya kan? Jadi memang serasi gitu. Satunya tinggi banget, satunya apa ya, imut gitu ya. Terus twin flame ini juga mereka ini merasa kayak sudah kenal lama gitu. Ketika mereka bersama-sama itu menimbulkan rasa nyaman, jujur dan terbuka. Jadi nggak ada yang diumpetin kecuali sama netizen. Mereka memang harus mengumpetin ya. Buktinya mereka paham gitu. Ya paham-paham aja deh. Yang paham-paham aja ya, yang tahu. Terus memiliki perasaan bahwa mereka itu ditakdirkan untuk saling melengkapi. Nah, pertemuan dengan twin flame ini bisa terjadi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Nanti kita lihat apakah mereka ini twin flame. Dan selalu membutuhkan. Jadi mereka tuh kalau pergi kemana gitu, aduh kayaknya ada yang kurang deh, nggak ada si Uti, misalkan Uti kemana, aduh kayaknya kurang deh, nggak ada si Ayang, kayak gitulah ya. Buktinya waktu si Aisar pulang hanya untuk ibundanya itu ini loh, ibundanya itu ternyata hanya ulang tahun gitu, ulang tahun dia itu pulang seminggu dan balik lagi, dan pas pas kebetulan dia sedang digosipkan dengan perempuan itu, ya kan tahu kan? Bunga-bunga ilalang itulah pokoknya. Terus mereka seperti melengkapi kepingan pasal. Jadi mereka gini loh.
Kayak misalkan ada sesuatu hal yang mereka rasakan ya. Oh iya, sekarang aku ngerti deh. Pasalnya tuh kayak gini, sambungannya kayak gini gitu. Dan setelah mereka tuh ketemu, ya. Terus memandang kesalahan pasangan itu seperti kesalahannya sendiri. Ada loh yang Uti bilang itu, kalian tahu nggak sih? Coba ya kita lihat lagi ya. Nah itu tadi seputaran twin flame ya. Nah ini Manasuki mau melihatkan, ini lama banget sih ini. Oke. Mau melihatkan si ininya si Uti. Kalau si Uti itu kayaknya bikin kayak gimmick-gimmick gitu ya. Kalau dia itu sudah bisa menerima masa lalu gitu. Entah itu ditujukan kepada siapa. Memang itu sebuah apa ya? Sebuah lagu, tetapi kan kayaknya nyerempet-nyerempet gitu sih. Iya nggak sih menurut kalian gimana? Oke, jadi hari ini Manasuki mau membuat sebuah fun reading. Ingat ya ini fun reading ya. Kalau ini misalkan terkoneksi ya berarti ini anggaplah semesta itu kayak ngasih apa ya? Ngasih intip-intipan gitu ya kepada kita gitu. Karena kebanyakan dari readingan Madam Suki ini fun reading. Tapi kalau kalian misalkan kepingin, aduh Madam Suki ini kebanyakan ketawa, kebanyakan cengar-cengir, jadi ikutan EFU, cengar-cengir atau apa gitu ya, kalian lebih baik mengambil reading berbayar aja ya, supaya nanti Manasuki dengan serius akan membacakan masalah kalian ya. Mudah-mudahan kalian nggak nangis ya. Tapi kalau Madam Suki sedang ada di sosial media, itu semuanya fun reading. Oke, kita lihat si Uti yuk. Uti mana sih Uti? Aduh. Nah, ini nih Uti nih. Madam Suki lagi males ini. Bentar. La la la. Ya udah ada itu lah, pokoknya dia suka bikin ini-inian lah ya, gimmick-gimmick. Pokoknya Madam Suki membuat prediksi sudah terlalu banyak dan banyak sekali yang resonate ya, tapi tetap ini fun reading ya. Kalau mau yang Madam Suki nggak cengar-cengir, yang serius, kalian hargai waktu Madam Suki. Ayo kita reading dan aku bacakan. Mudah-mudahan kalian nggak nangis ya, gitu ya. Oke, yuk kita minta izin dulu ya. Madam Suki minta izin sama Uti, sama Fuji, sama Aisyah juga ya. Kiranya semesta juga mengintipkan apakah mereka ini twin flame atau enggak ya. Oke. Kita mulai. Oke. Kita akan lihat dan terhubung sebentar lagi dengan energi keduanya. Madam Suki akan meminta pertanyaan. Akan memberikan pertanyaan ya. Apa yang kamu rasakan, Fuji, ketika kamu bertemu dengan Aisar? Oke. Oh, 2. Benar kan? Oke. Sekarang si Aisar, apa yang kamu rasakan ketika bertemu dengan Fuji? Ingat ya, kartu pertamanya Fuji ada di The Tower. Oke? Nanti penjelasannya. Oke, The Fool. Oke. Wow, lihat ya. Kartunya Uti nomor 1 sama dengan kartunya Aisar nomor 3. Ya, jadi ini kebalik ya. Nah, kebalik. Nah, kartunya si Aisar nomor 3 sama dengan kartunya Uti nomor 2. Ya, oke. Wow, luar biasa. Jadi Uti ketika melihat atau kenal dengan si Aisar itu ada sebuah
hal yang membuat dia itu kayak nggak percaya ya. Hah? Gitu. Tadi kan kalian udah tahu ya apa itu twin flame, ya kan? Ada hal-hal yang membuat mereka itu kayak saling melengkapi gitu. Ya, ini kartunya dia ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ketika si Uti ketemu sama Aisar itu, dia nggak percaya gitu. Kok kayaknya aku pernah mengenal dia. Sepertinya gitu. Sepertinya. Nggak asing gitu loh. Tapi di mana ya? Nah, makanya di sini dia ragu. Iya apa enggak gitu. Tapi si Uti untungnya dia mengikutin kayak nerima gitu. Jadi dia lebih nerima kayak, jadi gini loh ya. Manosuke kan tadi kenapa makanya dia diundang sama Densu. Dan Uti mengatakan, apa sih kamu kepengennya ketemu cowok yang bagaimana? Aku kepengen ketemu sama cowok tuh yang nanti jadi pasanganku tuh cowok yang lucu. Nah, dengar ya kalian tadi ya dari awal ya. Di sini Uti itu ketika melihat dia, kok dia selucu itu gitu. Sepertinya dia teringat akan doanya. Kenapa ya? Kok aku menginginkan cowok yang lucu, yang segila ini gitu loh. Selucu ini tuh kok aku ketemu. So that's why kartu ketiga ini malaikat. Jadi si Uti merasa bahwa kok doaku ini sepertinya dikabulkan sama semesta. Tapi dia merasa kayak yes or no gitu. Yes or no ya. Jadi dia masih gamang gitu. Apakah dia itu sebenarnya adalah dari wujud dari doaku. Doa kita itu terjadi harus ada wujudnya. Ya kan? With that, somebody coming, Scott. Scott, somebody coming. I don't know. Oh ya udah, sorry. Jadi dia merasa, sorry ya, kirain ada tamu. Jadi dia merasa kayak, bener nggak sih dia itu adalah wujud dari doaku. Dia surprise, makanya di sini kayak no no way no way no way no gitu. Uti ini membantah gitu loh, denying gitu, enggak lah, menyangkal ya. Nah, di kartunya Aisar kalian lihat di sini ada the fool sama, tapi perasaannya dia yang the fool itu kayak, hah? Kok aku ketemu sama cewek yang seimut ini gitu. Seperti ada dalam gambaranku. Mungkin Aisar tidur, mungkin dia mimpi kayak apa, kok aku pernah lihat cewek ini ya, di mana gitu. Di situasi yang mana. Dan itu di apa ya, diperkuat di kartu yang kedua. Ya, di sini, The Empress. Dan di kartu ketiga, dia ini kayak denying juga, menyangkal juga. Ah, enggak lah, ini bukan ini, hanya kebetulan. Nah, oke. Jadi ada chemistry di sini. Oke, jadi ini perasaan si Fuji ketika ketemu pertama kali sama si Aisar, dan Aisar pun ketemu sama Fuji pertama kali. Dia berpikir seperti itu. Nah, sekarang Madam Suki bertanya, apakah mereka ini twin flame? Jadi kita masuk ke sesuatu yang deep ya, deep reading ya. Apakah dua orang ini adalah twin flame? Angka 3 keluar. 3 ini angka keramat ya. Oke. Kalau ada kita menanyakan sesuatu yang penting kayak gini, angka ini muncul, berarti ya ini sudah masuk ke spiritual, you know. Nah, di sini ada Ten of Swords. Oke. Oke. Di sini hanya ada satu kartu yang positif. Oke, kita lihat lagi di kartu yang lain. Oke, slowing down. Oke, intensity. Di sini ada celebration. Kartu mereka ini aneh loh ya. Jadi ada angka 3 di awal.
ada angka 3 di akhir. Aneh ya? Aneh, ini aneh. Kartunya aneh. Kartunya aneh. Menarik, Amin, ya. Unik, maksudku unik. Oke, sekarang aku mau minta lagi satu kartu aja. Terbalik. Kartunya terbalik, oke. 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 Agak ini ya, agak sulit. Pembacaan Twin Flame, Soulmate, Past Life itu memang agak sulit ya, agak rumit ya. Karena kita kan sedang ngomongin jiwa. Karena jiwa itu sulit dibaca, ya. Jiwa seseorang itu sulit dibaca. Kenapa? Karena terlalu banyak perjalanan hidup. Oke. Oke, ada menara. Oke. Oke. Aisar ini yang lebih mencintai Fuji ya. Jadi sosok Aisar ini keluar beberapa kali ya. Jadi yang kalau kalian tanya, Manasuki, siapa yang lebih banyak mencintai? Yang lebih banyak mencintai itu Aisar. Karena Fuji ini kan dia nggak mau yang kayak nanti kayak yang udah-udah gitu loh. Ya, jadi dia itu lebih kepada letting go aja lah, ngelihat what's going on in the future. Ya, jadi kalau cowoknya juga baik, cowoknya juga yang lebih ngayomi atau bagaimana dia ngikut aja. Tapi yang lebih besar cintanya ya Aisar, rasa sukanya dia. Sampai ngasih cincin loh ya. Waduh. Oke, agak susah. Ayo kasih tahu dong. Tiga lagi kartunya. Ya? Bentar. Oke. Oke. Oke, angka 3 kali keluar. Ada yang mau, udah kita anu aja ya. Oke. Makanya dia bulat ya kalau ditanya, apakah kalian ini soulmate? Apakah kalian ini twin flame? Ternyata bukan. Mereka bukan twin flame, tapi mereka lebih ke soulmate. Ya. Nah, untuk soulmate itu ketentuannya bagaimana? Ya. Jadi memang antara soulmate dan twin flame itu memang agak-agak sama, ya. Oke, sebentar. Oke ya. Jadi kalau kalian apa sih artinya soulmate itu? Apa sih tadi sudah dikasih tahu kan ya? Kalau twin flame itu seperti kembaran, ya. Tapi kalau soulmate adalah seseorang yang memiliki ikatan jiwa atau koneksi yang sangat mendalam dengan diri Anda. Hubungan dengan soulmate seringkali didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan rasa nyaman atau koneksi emosional yang kuat. Nah, sekarang kita cari tahu apa bedanya soulmate dan twin flame, gitu ya. Supaya kita juga bisa memahami gitu. Jadi perbedaan antara soulmate dan twin flame adalah di jiwa ya. Jiwa twin flame itu memiliki jiwa yang sama, sedangkan soulmate memiliki jiwa yang berbeda. Nah, makanya waktu Madam Suki bertanya, apakah kamu twin flame? Enggak. Mereka bukan twin flame. Tapi kalau Madam Suki bertanya, kamu soulmate ya? Kalian ini soulmate ya?
Sepertinya ya, karena mempunyai jiwa yang berbeda. Nah, untuk takdir ini twin flame itu dipercaya ditakdirkan untuk bersama, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Sementara itu, soulmate tidak ditakdirkan untuk bersama selamanya. Jadi ingat ya, soulmate ini masih ada seperti kayak mungkin soulmate dia untuk beberapa tahun, ya. Mereka bisa bersama-sama karena ada sebuah kemungkinan hubungan cinta mereka ini bisa lepas. Makanya kenapa ada tiga angka, ada angka 3 itu 3 kali ya keluarnya. Ini kan makanya Madam Suki bilang ini unik ya. Nih lihat, Three of Cups, Three of Pentacles, Three ini maknanya celebration, tiga, tiga, ya. Berarti hubungannya si Aisar sama si Fuji ini mereka bisa putus, ya. Mungkin nanti mereka bisa disatukan atau mungkin dalam pernikahan atau tunangan atau pacaran, tapi masih bisa putus. Ya, jadi seperti itu ya, supaya kita di sini belajar juga. Terus hubungan dengan twin flame ini penuh gairah dan intens. Ya, sedangkan hubungan dengan soulmate cenderung lebih tenang dan harmonis. Nah, kita lihat hubungan mereka dari awal, katanya si Fuji ini dikasih cincin, ya, atau mereka lagi janjian ke Bali setelah Aisar dari Aceh, seperti prediksi Madam Suki. Atau nanti pun mereka akan ke Jepang bersama-sama, ya. Kalau mereka twin flame, mereka ini akan kayak mengumumkan. Karena mereka mempunyai gairah dan intent yang sama, perhatiannya tuh sama gitu, sama gedenya. Mereka nggak akan peduli mereka dinilai. Tetapi kalau mereka masih peduli dinilai, artinya mereka soulmate. Ya udah diem-diem aja. Paham ya? Itu. Ya, berarti mereka soulmate. Oke, terus jumlah satu orang hanya mendapatkan satu twin flame, sedangkan satu orang dapat lebih dari satu soulmate. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan nanti mereka tidak cocok, ya si Fuji bisa say goodbye atau sebaliknya. Oke, nah perannya apa? Peran twin flame ini adalah cerminan diri kita sendiri. Jadi twin flame itu seperti pinang dibelah-belah atau pinang di kampak jadi duo atau misalkan seperti kembaran kita lah twin flame itu. Jadi kayak kita nggak mungkin ya bohongin diri kita sendiri ya. Nah sama twin flame itu juga gitu, kita nggak bisa bohong sama dia karena artinya membohongi diri sendiri ya. Nah itu kayak gitu. Jadi itulah yang bisa Madam Suki ini kan. Terus kita mau lihat ya apakah hubungan mereka soulmate ini bisa ke arah yang lebih serius, oke? Nah, jadi peran tadi itu si twin flame ini seperti cerminan dirinya. So that's why twin flame nggak bisa bohong, ya? Karena bohong itu menyakiti dirinya sendiri. Karena mereka itu kayak kembar. Terus sedangkan soulmate itu adalah belahan jiwa yang saling melengkapi. Nah, sekarang kalau misalkan Uti bilang aku nggak mau nanti begini-gini, si Aisyah kan juga ya udah aku ikuti aja. Nah, karena mereka lebih kayak menginginkan hubungan yang tenang. Seperti tadi dikatakan, karena twin flame itu dalam berhubungan, mereka cenderung lebih ingin tenang dan harmonis, nggak perlu ada netizen, nggak perlu ada banyak paparazzi. Diem-diem aja. Tapi kalau twin flame mereka nggak peduli. Pokoknya mereka jatuh cinta dan mereka ketemu untuk merayakan. Paham ya? Oke, jadi udah ketemu, udah terjawab. Fuji dan Aisar, mereka bukan twin flame, tapi mereka soulmate. Ya. Nah, kalau mereka ini soulmate, katanya bocorannya Fuji itu diberikan cincin. Padahal Madam Suki ngasih bilang gini ya waktu itu, Ibu Dewi diberi cincin sama Aisar. Ternyata bukan buat Ibu Dewi, tapi buat Fuji. Tapi apakah cincin itu diberikan Ibu Dewi dulu? Berarti benar ya prediksi Madam Suki ya? Oke, terus
Em, bisakah hubungan soulmate ini ke tahap ke lebih serius lagi? Kita lihat ya. Oke. Masalahnya mereka jauh sih. Ya, long distance. Oke. Oke, long distance lagi. Ya, long distance. Dan di sini ada Ace of Swords. Semua sword, sword, sword. Jadi, hubungan soulmate ini mesti harus diperkuat. Makanya Manasuki kan bilang, seandainya Aisar pindah di Indonesia, itu akan cukup membuat sebuah pondasi hubungan. Nah, Aisar mau nggak pindah di Indonesia? Aisar masih dipikirkan. Aisar ini sosok yang sayang banget ya sama ibunya ya. Sosoknya, dia ini sosok yang sangat menghargai wanita, siapapun itu. Sama kakaknya dia sayang juga, kakak angkatnya itu. Ya, jadi memang dia memang idola bu ibu memang ya. Gara-gara aifu kasmaran, bu ibu sempoyongan. Bener kan? Ya jadi Aisar ini berat sih sama ibunya ya. Kalau dia eh, pindah ke Indonesia gitu. Bapaknya juga sih. Nah udahlah family garden lah. Madam Suki kan bilang, si Uti family garden benar sama keluarganya itu kayak family oriented lah ya. Terus si Aisyah juga family garden, family oriented ya kan. Jadi ingat-ingat itu ya. Madam Suki family garden itu kayak apa itu Tomingse zaman-zaman itu, Bo. Iya kan? Yang kalian yang suka Tomingse berarti kita seumuran ya. Meteor Garden. Iya, dia masih memikirkan ya, karena dia berat meninggalkan kedua orang tuanya. Aisar, ya. Tapi demi Fuji akan dilakukan. Oke, apakah nanti dia akan pindah nanti? Jangan buru-buru, sabai-sabai aja. Oke ya, jadi mereka ini ternyata adalah soulmate. Oke. Terus apa sih tanda cincin yang diberikan kepada Fuji itu apa maksudnya? Kan manusia udah lihat, tapi lihat lagi apakah maksudnya supaya kamu dan keluarganya Fuji itu merasa nyaman gitu ya. Ketika kamu misalkan datang ke Fuji atau telepon Fuji atau pergi sama Fuji, apakah itu maknanya? Keluarga ya? Udahlah, family garden. Iya. Jawabannya iya, ya supaya gini, supaya mereka menghindari hal-hal yang tidak baik gitu loh. Jadi pemberian cincin itu supaya nanti Fuji misalkan ya tahu lah ya namanya orang jatuh cinta itu bagaimana ya kan, kalau udah gepek-gepek gitu kan si Fuji bilang kita kan belum belum muhrim, kita belum menikah, baru ngasih aku cincin gitu kan, itu seperti kayak mengingatkan aja sih, mereka harus menghormati sebelum mereka menikah begitu kira-kiranya ya. Oke, terus kita doakan ya soulmate ini ya. Oke, terus apa ya tantangan kalian ke depan? Oke, kita buka tantangan mereka ke depan. Tapi Madam Suki tidak akan membaca sekarang karena menjadi video yang selanjutnya. Yuhu! Apa tantangan kalian di masa depan? Oke, the career, page of wands, dan di sini ada the high priestess. Oke, 3 ini Madam Suki simpan ya, the career, the page of wands dan the high priestess. Madam Suki buat untuk video yang berikutnya. Oke. Nah, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja kemana, pasti kalian tahu ya. Kemana? Ke sini. Oke? Dan ini perbayar ya. Kalian lihat kan itu perbayar. Jadi buat kalian yang udah ke nomor ini, kalian nggak bisa minta gratis. Ya, kalian perbayar. Kalau kalian mau gratis,
kalian ikuti Instagram Madam Suki, YouTube Madam Suki. Kadang-kadang Madam Suki memberikan gratis. Sampai di sini paham? Oke, paham ya? Oke. Nah, setelah kalian konsultasi sama Madam Suki, pasti kan kalian menginginkan solusi ya. Solusi dari masalah kalian itu ada di sini. Namanya pakai cahaya. Gunanya apa? Untuk ini. Ya, segala masalah. Makanya harus reading tarot dulu. Oke. Jadi buat kalian yang menyangka kalau wah, nasib manusia kok ditentukan sama kartu. Enggak, ya. Membaca tarot itu seperti membaca pikiran. Jadi pikiran Anda yang akan kami baca. Kenapa setiap tarot reader berbeda? Ya berbeda. Ya, mereka juga intuisinya ya berbeda. Ya ikuti aja yang mana yang membuat kalian nyaman. Udah gitu aja. Ya. Jadi kita nggak asal-asal cabut kartu karena kita juga mengenal spiritual, kita belajar spiritual, kayak misalkan Madam Suki bertanya sama klien ya, misalkan, Anda memilih angka berapa? Ya, ini yang perbayar ya, 1-25. Mereka akan bilang, nomor 17. Tapi dalam hati Madam Suki udah ngasih tahu dulu, kayaknya yang akan dipilih nomor 17. Kayak misalkan warna, ada 10 warna. Aku bilang, coba pilih warna yang kamu suka atau Anda suka. Madam Suki bilang, ini yang mau diambil pink nih warnanya. Dan beberapa saat kemudian, klien itu mengatakan, saya mau pilih warna pink. Apakah itu kebetulan? Kalau kebetulan, kok rasanya kenapa setiap kali membaca? Nah, itulah yang disebut dengan intuisi. Ya, jadi kami membaca bukan asal cabut-cabut kartu, tapi kami juga harus mengenal kebatinan, ya, mengenal ilmu kebatinan, mengenal ilmu spiritual, mengenal intuisi. Ilmu intuisi itu bagaimana? Dan semuanya itu adalah ilmu, ya, bukan asal ngomong, asal ngoceh. Oke? Finally begitu aja, share love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya. Buat kalian yang suka banget Madam Suki membuat video-video mereka, minta tolong kalian bantu share, kalian kasih love, kasih komen yang positif. Terus satu orang yang melihat di sini, satu orang membantu kirimkan ke 2 orang lainnya atau ke 5 orang atau mungkin sebanyak-banyaknya. Ya, terima kasih. Nanti mudah-mudahan kalian yang bantu kalian akan mendapatkan pencerahan dari setiap video Madam Suki. Syukur-syukur nanti ada yang gratis ya. Nah, biasanya kayak gitu ada yang gratis. Terus udah begitu aja yang Madam Suki ini untuk di YouTube Madam Suki bantu sampai 5.000 subscriber. Please. Oke, terima kasih semuanya. I love you all. Bye-bye.